Usup langsung turun munggah. Swastiastu. Wah. Dia buka apa? Lanjutkan cerita yang kemarin Raja ya. 43 ya. Jangan lantang ya, yang agak keras sedikit dari saya. Ya. Minimal 20 menit ya. Ya. Ya, oke, siap. Monggo. Swastiastu. Yang kemarin saya lanjutkan. Yang kemarin saya akan menjadi prajurit dan habis bertemu dengan Ronggolawe dan kawan-kawan yang ingin berencana menjatuhkan Tumapel. Ada yang ditanyakan di Bab 3. Jadi Bab 3 kan kemarin Raja bertemu dengan siapa? Ronggolawe, Bukan, yang kisah asmaranya itu, Kendedes. Kendedes. Ya kan kemarin sudah saya terangkan di Bab 2 yang Kendedes. Dan pada akhirnya kisah asmaraku putus di tengah jalan. Monggo lanjutkan yang di Bab 3. Putus di tengah jalan karena utangnya mbok nian, cuk. Muka oleh misu ya sepurane. Jadi setelah bertemu Ronggolawe, Iya, dilanjutkan aja Raja. setelah ketemu Ronggolawe, saya akan kembali ke Tumapel ya. Dan saya memasukkan Armojo, Raden Armojo itu ke Tumapel juga untuk menjadi prajurit. Padahal dia itu sakti juga. Raden Armojo itu. Iya, saya masukkan ke Tumapel. Dan pada akhirnya saya pun itu kan kemarin kan yang saya putus di Bab 2, saya akan pergi ke Gunung Arjuna ya. Iya. Dan saya bertapa lagi di sana selama 7 bulan di Gunung Arjuna untuk mencari yang saya cari. Dan setelah itu saya pergi berjalan lagi ke Bambangan. Maaf, boleh tahu Raja apa yang Anda cari itu? Saya untuk maksudnya semuanya biar tahu. Nah kan kemarin saya sudah bercerita di Bab 1. Iya. Di Bab 1 saya bercerita mencari ilmu sejati alam, berteman dengan alam. Apa itu alam? Apakah Anda tahu kenapa kok asap itu naik? Kenapa kok air itu turun? Kenapa kok daun itu hijau? Kenapa langit warna biru? Maaf, kurang tahu saya Raja. Makanya itu saya mencari itu. Tapi jangan gampang-gampang, itu sangat sulit. Saya lanjutkan ya. Iya Raja, silakan. Saya akan di Gunung Arjuna. Di Gunung Arjuna saya selama 7 bulan. Dan saya itu pergi mengembala lagi. Mengembara, bukan mengembala loh. Mengembara. Mengembara. Saya akan pendekar. Dan saya mengembara ke Blambangan, Padipaten Blambangan, Banyuwangi. Belambangan itu ya. Blambangan, Banyuwangi. Dan itu saya menemukan bunga Wijaya Kusumo di sana. Itu apa itu? Bunga itu seperti apa itu Raja? Bunga itu seperti bunga teratai.
Wijaya Kusuma namanya. Ya, seperti bunga teratai tapi kuncungnya itu bunga tulip. Tahu bunga tulip? Iya, tahu. Seperti itu. Gak pengen tahu apa kegunaan bunga itu. Iya. Pengen tahu, biar tahu semuanya Raja. Biar jiwanya abadi. Makanya saya bisa turun lagi nih. Monggo sih yang pengen tahu saya silakan datang ke sini. Tanya nah ini. Bukan bohong ini. Anak ini sekarang nggak ada di sini, di sana itu. Lanjutkan lagi ceritanya. Dan setelah menemukan bunga Wijaya Kusuma itu, saya itu pergi lagi, yaitu ke Tumapel lagi. Saya ke Padepokan Empu Gandring, dan saya mengumpulkan anggota dan anggota saya yang sudah saya kumpulkan untuk menyerang Tumapel. Dan saya itu bermusyawarah di situ. Dan saya pun itu di waktu itu saya itu bermain gelap-gelap dengan Kendedes, yaitu berselingkuh. Saya ajak Kendedes itu keluar karena kan cintanya kan cinta saya, bukan cinta Anggela Metung. Udah sejati Anda ya Raja. Tapi semuanya nggak tahu kalau dia berkeluar dengan saya. Dan saya kembali ke kerajaan, ke Padepaten, bukan Padepokan. Padepaten sama. Oh, Padepaten sama. sama. Padepokan beda. Kalau Padepokan itu tempat mengaji. Kalau Padipaten? Yaitu kayak wilayah. Kadipaten sama. Oh, berarti wilayah kayak gitu ya? Ya. Wilayah yang wilayah yang dikuasai kerajaan. Itu namanya Padipaten atau Kadipaten sama. Dan di situ saya mengumpulkan semua anggota-anggota saya. Dan saya pun menjadi petinggi prajurit tadi. Kolonel, kalau bahasa sekarang itu kolonel lah, bukan panglima. Berarti sudah berapa teman Anda itu Raja yang sudah masuk di ikut Anda itu? Ya kemarin 12. Tapi sudah masuk semuanya? Raja? Belum, kan nggak masuk semuanya. Oh gitu ya. Maksud saya kan ke rumahnya Empu Gandring atau Padepokannya Empu Gandring itu berkumpul dengan 12 kemarin. Iya. Dan walaupun teman saya 12 kan anak buahnya banyak semua. Oh, Dan saya adalah kepala rombongannya. Begitu. Maksudnya yang anak buahnya kan nggak ingat saya banyak soalnya. iya. Caranya. Apakah nggak tanya lagi? Jadi kan tadi apa? Yang kan dari Raden Armojo itu. Ya itu saya masukkan menjadi prajurit biasa. Biasa. Raden Armojo. Dia itu yang mempunyai Awurengko Bumi. Yaitu Bumi itu apa Raja? Awurengko Bumi itu punya ilmu keliling dunia lah. Keliling dunia. Dia memiliki kuda sembrani. Memiliki kuda terbang. Kalau nggak tahu kuda sembrani itu kuda sembrani, kuda terbang. Terbang. Biasanya sekarang ya. Setelah itu Raja, lanjutkan ya. Kan saya masukkan itu, saya terus kan saya tinggal ke Arjuna tadi, terus ke Banyuwangi, terus mendapatkan bunga Wijaya Kusuma saya. Dan saya kembali ke Padepokan Empu Gandring. Saya mengumpulkan teman-teman saya di situ ya. Dan saya mulai menata strategi. Dan di sisi lain
namanya saya, yaitu tadi si Kendedes itu saya ajak selingkuh. Awal mulanya si Kendedes itu takut dengan kalau kita berselingkuh, walaupun tapi kan namanya cinta kan ya, cinta sejati, jadi nggak mikir lagi. Soalnya saya sudah kelap mikirnya, nggak tahu Maksudnya gelap lagi. itu gimana ya Raja? Kelap mikirnya itu loh, kabut. Kabut. Gitu. Kabut. Ya, lanjutkan Raja. Dan setelah itu saya kan sudah lama ya, sudah nggak pernah ketemu Kendedes. Saya itu mengetahui ternyata si Kendedes itu hamil anaknya Anggala Metung. Saya kecewa sekali, saya mabuk di tempat dukal-dukalan itu. Kalau sekarang itu apa sih namanya? Kalau sekarang itu tempatnya apa ya? Kedai-kedai gitu lah, kayak apa ya? Dugalan itu apa sih namanya? Dukalan itu nggak ngombe main udah kalau. Oh, itu bahasa Indonesia Raja. Ya, saya mau tanya dukalan kalau sekarang itu apa? Oh, Kayak bar. kafe gitu, bar. Itu ya. Saya pergi ke kafe. Dan saya mengetahui kalau si Kendedes itu hamil ya. Saya kecewa sekali. Saya pergi ke kafe, ke bar itu. Dan pada akhirnya si Kendedes ke sana menyusul saya karena tahu saya kecewa. Dan dia bilang ke saya, menceritakan kenapa kok sampai hamil dia. Ternyata dia itu dipaksa sama si Anggala Metung itu bukan karena cinta. Dan pada akhirnya dia hamil. Dan itu saya mulai merancang lagi otak saya ini untuk menghancurkan Tumapel, membunuh Anggala Metung itu. Dan di situ saya mulai meminta kepada Ki Empu Gandring itu tadi. Iya. Meminta dibikinkan senjata yang sangat ampuh. Dan dia itu pun akhirnya menciptakan senjata keris Empu Gandring. Kenapa kok disebut Empu Gandring? Karena ada jempolnya Empu Gandring. Begini. Buatnya itu selama 7 bulan 7 hari 7 jam. Dari dulu sudah ada jam. Oh, udah. Tapi jamnya ya sama sih kayak sekarang sama. Bulan 7 hari 7 jam. Itu baru jadi. Bikinnya nggak pakai begini bukan, bikinnya begini, dipanaskan dengan tangannya. Kan dia punya gembolot geni. Jadi walaupun dibakar apapun dia gak mempan. Tidak merasakan panas gitu maksudnya. Tidak. Ilmu Gumbolo Geni. Lanjutkan Raja. Dan teman-temanku semua saya masukkan ke dalam Tumapel untuk menjadi prajurit. Tapi menjadi prajurit biasa, karena yang menjadi kepala prajurit kalau kolonel itu kan saya, karena sudah menebas kepalanya musuh dan mendapatkan gelar Sri Rangga itu. Dan di suatu saat saya berpikiran, saya itu ada waktu menunggu 3 bulan untuk penyerangan Tumapel itu. Dan di situ saya ya kebar ke dan mengumpulkan senjata-senjata dan bahan-bahan. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo, tanya Mamun. Yang perlu dikulit. Jadi gini Raja, berarti selama itu Anda melampiaskan kemarahan Anda itu jadi, maaf ya, jadi kayak Ratu Kendedes ya? Itu kan waktu hamil. Jadi kan Anda melampiaskan kayak kemarahan Anda, jadi Anda
selalu pergi ke Tugalan. Dugalan itu ya. Iya, ke kafe. Ke kayak bar-bar gitu ya. Untuk minum, untuk menghilangkan pikiran yang ibaratnya apa ya? Ya kan itu gelap, Iya. pusing begitu saya pikiran saya. Dan di situ kan ada perempuan-perempuan penggoda begitu, itu saya untuk pelampiasan saya karena saya Bahkan itu ya. sangat kecewa dengan Kendedes waktu itu. Tetapi alhasil saya itu mendengar kisah langsung dari Kendedes karena menyusul saya di bar. Dan pada akhirnya saya mengerti kenapa kok bisa sampai hamil. Terus juga itu pas waktu mengumpulkan apa kayak mau merancang mengumpulkan pasukan anggota ya, itu Anda juga apa Mas juga menghubungi teman-teman Anda gitu. Kan dengan 12 orang tadi dengan saya itu ya, itu kan mempunyai anggota sendiri-sendiri kan. Dan anggota semua itu anggota saya, begitu maksudnya teman juga anggota. Nah itu saling mencari senjata, mencari bahan-bahan begini, bahan yang dibutuhkan untuk penyerangan di waktu itu. Kira-kira tahun berapa itu Raja Anda mau menyerang itu Raja? Pas waktu penyerangan itu? Penyerangan itu tahun 1129. 129. 129 itu masih perencanaan, penyerangannya itu 31. Perencanaan yang dari Arjuna ke Blambangan, dan banyak tilasan saya itu banyak sebenarnya, cuman sudah terkubur di bumi. Di Blambangan itu Anda ketemu siapa Raja? Di Blambangan kan saya tuh mengembara, jadi nggak ketemu siapa-siapa. Cari diri ya. Saya mengembara ke hutan-hutan Alas Purwo begitu. Tahu Alas Purwo? Banyuwangi. Mungkin tahu di Banyuwangi ya. Yang terkenal itu kayak Oh. angker itu ya. Ya angker ya gimana, soalnya kan banyak yang bunyi di sana. Dan setelah itu saya kan kembali itu tadi dan mengumpulkan yang dibutuhkan dan menunggu. Alhasil dari semua itu saya menunggu hari yang tepat, dicarikan hari kepada Ki Mpu Gandring tadi, dicarikan hari untuk menyerang, untuk mapel itu, menunggu kalau nggak salah 3 bulan lagi. Apakah, maaf ya Raja ya tanya ya, apakah kayak Raja Anggalametung itu namanya? Anggalametung itu apa enggak? Petinggi ya, kayak petinggi Anggalametung apa enggak? Sebetulnya nggak tahu, Anda kayak apa, kayak Anda nggak ngerti. Gerak-gerik saya ya. dan teman-teman nggak tahu kan, kita mainnya bersih. Walaupun disuruh kayak saya kan bukan musuh saya hajar karena musuh Anggalametung biar nggak kelihatan. Mainnya bersih. Kalau main kotor kan langsung kelihatan, jadi nggak bisa nyerang. Pelan-pelan tapi pasti. Yakin saya itu. Dan pada akhirnya saya itu pun dikasih hari menunggu 3 bulan lagi oleh Mpu Gandring, guru saya tadi ya. Guru ya teman begitu. Oh guru itu kenapa kok Anda manggilnya guru? Kan waktu itu saya kan maling Ya. di rumahnya, Ya. ngambil mentok. Ya. Lah. Terus Raja. Lah dan terus itu kan saya kan berkelahi dengan dia. Berkali sama Mpu Gandring itu. Iya, kan dia Tan Sakti. Saya berkelahi dengan dia. Dan itu saya dianggap murid sama dia. Saya pun mau karena dia sakti. Begitu. Anda berarti berkelahi itu ada Anda kalah apa gimana? Nggak kalah, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Terus Anda berkelahinya itu lama apa? 7 hari 7 malam. Berkelahinya itu. Kemarin sudah diceritain.
Part 1. Oh iya. Cuman lupa sampean. Maaf, saya lupa ya Raja. Udah pelupa, masih muda. Iya ya. Terus selama itu Anda menunggu itu untuk penyerangan itu, apa aja yang Anda lakukan Raja? Yaitu berselingkuh dengan Kendedes, ya bukan selingkuh, Kendedes selingkuh dengan saya. Dan saya ke barbar dan ya tetap menjalankan. aja zaman dahulu aja, jangan bar dugalan aja. Dugalan, saya ke dugalan dan saya itu menjalankan sebagai kepala prajurit dengan benar begitu. Dan Apa Raja? sampai di sini ceritanya. Kalau pengen tahu kelanjutnya yang ke depan, itu saya melakukan penyerangan terhadap Tumapel. Kan menunggu tadi 3 bulan. Tunggu kelanjutan part 4. Om Swastiastu. Santi. Jadi gini sahabat Amroso, penuturannya beliau seperti itu tadi. Maaf, sebenarnya saya tuh apa ya, bukan pelupa. Jadi aku apa ya, saya terhanyut dengan ceritanya, jadi ke bawah terus, jadi terhanyut terus, jadi apa ya, ke bawah terus nggak bisa lupa kadang itu. Jadi ingin kayak apa ya, kayak ingin tahu lebih dalam gitu loh sebetulnya. Tapi ini cerita beliau Raja Kenaro Juluk atau Sri Rangga. Ini beliau bercerita seperti ini. Jadi sekali satu, kita hanyalah manusia biasa, tidak ada yang tahu kebenaran sejati. Yang tahu kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera.